Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan modul 1 basis data 2 untuk topik relationship atau ERD dengan DDL. Silakan diaktifkan MySQL Workbench-nya, kemudian pastikan aplikasi atau paket MySQL-nya telah aktif. Di sini saya menggunakan aplikasi SAM atau XAMPP dengan service Apache dan MySQL yang sudah aktif. MySQL-nya aktif di port 3306. Oke, kemudian buka modulnya. Silakan dibaca dengan seksama capaian pembelajarannya, kemudian sub capaian pembelajarannya, kemudian teori dasarnya. Setelah itu kita masuk di prakteknya, yaitu penggunaan MySQL Workbench untuk membuat model dari scheme atau database yang ingin kita kembangkan. Oke, saya aktif di aplikasi MySQL Workbench, kemudian pilih file new model. Ini adalah cara untuk kita membuat model. Yang pertama, klik file, kemudian menu new model, atau bisa juga kita pilih di icon ini, kemudian model, kemudian kita klik tombol plusnya. Pada dasarnya sama. Setelah itu defaultnya model langsung didefinisikan dengan nama MyDB. Silakan ini dirubah saja sesuai dengan kebutuhan di modul, yaitu diinginkan menjadi BD2 modul 1 underscore nama stambuk. Jadi kita rename saja. Caranya adalah klik kanan, kemudian edit scheme, atau diklik 2 kali juga tadi boleh, atau cara yang kedua tadi klik kanan kemudian edit scheme, maka akan muncul satu menu baru di bawah ini, tinggal dirubah saja namanya sesuai dengan kebutuhannya, yaitu di sini BD2 underscore modul 1 kemudian stambuk. Nah, itu sudah jadi, bisa kita save dulu modelnya. Ini terserah mau di save di mana ya. Nah, saya save-nya jadi download, kemudian saya beri nama BD2 modul 1 underscore stambuk seperti ini, dengan ekstensinya adalah MWB, defaultnya dari modelnya Workbench. Kita save, kemudian kita ikuti langkah selanjutnya yang di modulnya, yaitu untuk membuat tabel. Caranya adalah kita bisa setelah aktif di sini kita klik add table, dan kemudian klik kanan, klik 2 kali saja di sini di tabelnya, maka akan muncul satu tabel yang nama defaultnya adalah tabel 1. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di modul. Di sini ada tabel user ya, tabel user dengan beberapa kolom sesuai dengan pendefinisiannya. Contoh di sini ya, tabelnya adalah user, kemudian ada ID, tipenya adalah integer, kemudian settingannya atau konfigurasinya adalah primary key dan not null. Kemudian di kolom keduanya adalah nama, email, username, password, dan ID buku. Silakan ditambahkan di sini aja. Nama, tipenya kita masih defaultkan varchar saja ya, nama, kemudian email, kemudian username, kemudian password, kemudian ID buku yang tipenya integer, ID underscore buku,
kemudian tipenya adalah integer. Oke, jika kita ingin menghapus, kita klik kanan sepertinya, kemudian delete ya. Di sini kurang lebih kita memiliki ada sekitar 5 kolom ya. 1, 2, 3, 4, 6 kolom ya. Yang membedakan itu adalah yang kolom pertama tipenya integer, kolom terakhir ID buku tipenya integer, yang lain tuh varchar, nanti tinggal disesuaikan saja dengan yang di modul untuk tipe data dan panjang karakternya. Jika sudah, oke. Kemudian kita diminta juga untuk membuat tabel buku dan tabel kategori ya. Kita buat dulu di sini. Caranya sama, add tabel, klik 2 kali. Kemudian kita rubah di sini nama tabelnya jadi buku. Kemudian tipenya adalah kolomnya adalah ID. Kemudian judul buku, pengarang, penerbit. Judul buku, pengarang, dan penerbit, serta ID kategori ya. Kita ganti ID kategori, tipenya adalah integer. Oke, kita sudah membuat 2 tabel, yaitu tabel buku dan tabel user. Selanjutnya kita diminta juga untuk membuat tabel kategori. Silakan lakukan cara yang sama. Klik 2 kali di add table, kemudian rubah menjadi kategori. Kemudian fieldnya adalah ID. Kemudian yang kedua adalah nama. Tipenya varchar juga. Oke, sudah. Kita save dulu ya. Kita save kembali, save modelnya. Oke, jadi saat ini kita sudah membuat satu scheme atau satu model dengan nama BD2 underscore modul 1 underscore stambuk, di mana di dalamnya ada 3 buah tabel ya, tabel buku dengan kolom-kolomnya, kemudian tabel kategori dengan kolom-kolomnya, dan tabel user dengan kolom-kolomnya. Kemudian kita diminta untuk melakukan relasi di sini, ya kan? Kita diminta untuk membuat satu relasi yaitu dengan nama ID buku, ya kan? Ini adalah relasi antara user dengan buku ya. Nah, jadi caranya adalah kita masuk di tabel user, kemudian pilih ya kan menu di bawah ini setelah kolom, kemudian indeks, kemudian pilih for each key atau for origin key. Kita ikuti panduannya. Untuk kunci relasinya atau for each key-nya diberi nama dengan fk underscore ID buku. Kemudian tabel referensinya ini merujuk ke tabel buku. Kemudian kita ubah di sini lagi, yang menjadi kunci relasinya adalah ID buku di tabel user ya, berelasi dengan ID pada tabel buku. Oke, sudah seperti ini ya, sudah sesuai. Kita melakukan relasi, kita akan membuatkan nama dari origin key-nya. Kemudian nanti ke depan di sini ada tipe atau optional untuk tipe relasinya. On update-nya apa? Ada di sini action-nya, restrict, cascade, dan set null. Nah, jadi untuk saat ini kita masih belum setting ya, kita masih defaultkan saja jadi no action. Sudah, kemudian kita kembali lagi ke modulnya untuk membuat relasi yang kedua, yaitu antara buku dengan tabel kategori dengan nama FKID kategori. Kita buka tabel bukunya, kemudian kita beri nama FKID kategori, FK underscore ID underscore kategori. Kemudian referensinya adalah tabel kategori. Kemudian
Di ID kategori kita relasikan atau kita referensikan dengan ID di tabel kategori. Ya, sudah jadi. Kemudian kalau sudah, kita bisa save kembali. Save modelnya, oke. Nah, secara umum pada panduan di modul ini kita sudah laksanakan ya. Artinya kita sudah membuat kunci relasi atau relasi dari beberapa tabel dari hal ini adalah contohnya user dengan buku dan tabel buku dan tabel kategori sesuai dengan yang didefinisikan pada modul. Untuk melakukan eksekusinya, silakan kita masuk ke menu database, kemudian forward engineering. Di sini pilih koneksinya ya, koneksi yang sudah kita buat di pertemuan awal. Di sini saya tipe saya atau profil koneksi saya adalah 743 some localhost. Kemudian kita pilih ya, jadi kalau ada beberapa koneksi silakan nanti ada pilih sesuai dengan koneksi yang telah Anda buat di profilnya sesuai dengan versi dari MySQL-nya. Oke, saya sudah pilih profil koneksinya. Kemudian ini saya tidak rubah ya, langsung kita next saja. Ini juga default saja, kita tidak usah lakukan perubahan dulu. Kemudian kita next. Jadi di sini ya, kita akan mengekspor ya dari model yang sudah kita buat tadi, yaitu 3 tabel. Kita bisa lihat ya, untuk detailnya. Ada 3 tabel yang kita mau ekspor ya. Seperti ini posisinya. Kemudian kita next saja, tidak ada saya lakukan perubahan di sini ya, next. Nah, kemudian ini sintak SQL-nya ya untuk kita mendefinisikan model tadi untuk di create atau diekspor menjadi scheme atau database-nya. Kemudian kita next. Oke, jika terjadi error seperti ini tidak perlu panik ya kan, silakan kita close saja dulu. Kita close, kemudian kita rubah settingannya di sini. Di menu edit, kemudian preference, kemudian MySQL-nya ini kita rubah ya. Kita rubah ke versi 5.7. Kemudian kita oke. Kita coba lagi ya. Jadi jika ada error seperti tadi kita rubah versinya, berada di menu edit, preference, kemudian cari di MySQL, kemudian kita rubah dari 8 atau versi yang sebelumnya atau lebih tinggi kita rubah ke versi 5.7, kemudian oke. Sekarang kita coba lagi ekspor ya. Kita coba ekspor forward engineering, kemudian next, kemudian next, kemudian 3 tabel, oke next, kita next. Oke, alhamdulillah sudah sukses ya. Nah, jika sukses sudah kita close, kita bisa kembali ke menu home. Kemudian di menu MySQL connection-nya kita pilih profil koneksinya kita dan kita masuk. Nah, di sini sudah ada ya tabelnya kita yang baru kita ekspor tadi dari model ke dalam bentuk scheme atau database. Oke, di sini jadi sudah tampil ya 3, yaitu buku, kategori, dan user. Nah, begitu untuk panduan di modulnya, ini alhamdulillah sudah berhasil ya untuk membuat skema atau model, kemudian kita mengekspornya atau mengimplementasikannya ke dalam scheme atau database seperti itu. Oke, silakan nanti dilanjutkan di kegiatan praktikumnya, studi kasusnya, kemudian sampai di evaluasi praktikumnya. Oke, saya kira cukup panduan singkatnya untuk basis data 2 modul 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.